Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Suciartika Dewin dari kelas 11 IPS 6. Saya dari kelompok 1 yang diketuai oleh Dimas Triono dan anggotanya Anggi Wayudi, Robi Martin, Zulkan Ramadhani, Suciartika Dewin, Nurul Alifah, dan Yunita Trisanti. Kali ini saya akan menjelaskan tentang revolusi Indonesia. Kalau kita berbicara soal revolusi Indonesia, kita harus pahami dulu makna dari kata revolusi. Revolusi adalah suatu perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam waktu yang cepat. Nah, revolusi bisa terjadi dengan atau tanpa adanya perencanaan. Terus juga dapat dilakukan dengan atau tanpa kekerasan. Lalu, bagaimana dengan sejarah revolusi Indonesia? Kalian ingat nggak kalau Jepang pernah dibom atom oleh sekutu? Ya, pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima seketika lumpuh akibat bom atom. Sebanyak 90.000 sampai 146.000 orang tewas pada saat itu. Selang 3 hari kemudian, bom atom pun kembali jatuh di kota Nagasaki, Jepang, dan menewaskan 39.000 sampai 80.000 orang pada saat itu. Akibat serangan yang dilakukan oleh sekutu, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Melihat hal itu, golongan pemuda Indonesia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Mereka kemudian menculik Soekarno dan Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok, Jawa Barat. Soekarno-Hatta didesak untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Selang sehari setelah penculikan, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi yang dirancangnya bersama beberapa tokoh di rumah Soekarno. Setelah proklamasi selesai dibacakan, dikibarkanlah bendera merah putih yang telah dijalin oleh Ibu Fatmawati, istri dari Soekarno. Rakyat pun bersorak-sorai gembira. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Belanda kembali datang, mereka berusaha menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Rakyat Indonesia pun tidak terima dan mulai melakukan perlawanan. Saat itulah perjuangan revolusi Indonesia dimulai. Sekutu yang termasuk Belanda di dalamnya membentuk suatu komando militer di Indonesia bernama Allied Forces for Northern Indies atau AFNI. Tentara AFNI mendarat di beberapa wilayah strategis Indonesia seperti di Surabaya dan Jakarta pada bulan September, Oktober, dan November tahun 1945. Mengetahui adanya ancaman tersebut, rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Masyarakat di berbagai daerah mulai bergerak dan terjadilah perlawanan. Oh ya, perjuangan revolusi Indonesia ini terbagi menjadi 2 karakteristik. Yang pertama, itu perlawanan dengan menggunakan cara fisik. Kemudian satu lagi, perlawanan menggunakan jalur diplomasi. Surabaya menjadi lokasi pertama perlawanan rakyat Indonesia setelah sekutu kembali menginjakkan kaki di Indonesia. Arek-arek Surabaya bersama salah satu tokohnya yaitu Bung Tomo dengan heroik melakukan perlawanan terhadap sekutu. Bung Tomo dikenal dengan orasi yang bergelora sehingga dapat mengakibatkan semangat para pejuang. Pertempuran Surabaya mencapai puncaknya pada tanggal 10 November 1945 atas semangat, keberanian, dan jiwa patriotik dari para ulama, santri, dan arek Surabaya lainnya. Tanggal 10 November kemudian dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Setelah Surabaya, berbagai daerah pun ikut angkat senjata melawan tentara-tentara sekutu. Adapun titik-titik pertempuran melawan sekutu yaitu Pertempuran Surabaya, Pertempuran Ambarawa Magelang, Bandung Lautan Api, Pertempuran Medan Area, Puputan Margarana, Perjuangan bersenjata di Sulawesi. Nah, kalau dari jalur diplomasinya itu ada banyak macamnya juga. Salah satunya adalah konferensi meja bundar. Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia setelah dilaksanakannya konferensi meja bundar pada tanggal 26 November 1949. Di perjanjian sebelumnya,
Belanda dan Sekutu terus berkhianat. Adapun proses perjuangan diplomasi Indonesia yaitu 10 November sampai 15 November 1945 terjadi perundingan di Ngerjati. Namun Belanda berkhianat. Selanjutnya 21 Juli 1947 agresi militer Belanda 1, Belanda menyerang beberapa wilayah di Indonesia. Selanjutnya 7 Januari 1948 terjadi perundingan Renville, namun Belanda kembali berkhianat. 19 Desember 1948 agresi militer Belanda 2, Belanda memperluas daerah serangannya. Selanjutnya 14 April 1949 terjadi perundingan Roem-Royen, Belanda kembali berkhianat. 19 Juli sampai 22 Juli 1949 dan 30 Agustus sampai 2 Agustus 1949 Operasi Inter Indonesia memulihkan kedaulatan Republik Indonesia tanpa syarat. 23 Agustus sampai 2 November 1949 Operasi Meja Bundar, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Kalau kita perhatikan, ternyata proses perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan kembali yang dilakukan oleh Sekutu kurang lebih selama 5 tahun. Lumayan singkat ya teman-teman, tapi memang seperti itu. Kenapa dikatakan revolusi? Ya karena proses perubahannya yang cukup singkat. Revolusi Indonesia terjadi mulai dari tahun 1945, yaitu saat Soekarno membacakan teks proklamasi sampai Belanda dan para sekutu mengakui Indonesia pada akhir tahun 1949. Jadi, revolusi Indonesia dampaknya cukup besar bagi sejarah bangsa Indonesia ke depannya. Sebagai pelajar, tentunya kita harus paham tentang sejarah bangsa kita sendiri. Karena itu sangat penting buat kita belajar dan memahami sejarah. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari materi Revolusi Indonesia. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan terima kasih yang udah menontonnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.